Dibesarkan di lingkungan keluarga Kristiani, sejak kecil ia sudah dididik menjadi penganut Kristen fanatik. Lebih dari itu, orang tuanya menginginkan Maria jadi pendeta, sehingga terus dilatih menghafal Injil. Tapi lain keinginan orang tua, lain pula yang dipikirkan sang anak. Jalan hidup Maria seperti puisi Khalil Gibran. Anakmu bukanlah anakmu, mereka lahir darimu, tapi bukan milikmu. Pada mereka engkau dapat memberikan cintamu, tapi bukan pikiranmu, karena mereka memiliki pikiran sendiri. Bagi Maria, hubungan antara orang tua dan anak hanya sebatas memberikan arahan dan bimbingan. Bukan memaksakan keinginan dan pemikirannya. Karena anak semakin dipaksa, makin berontak. Misalnya, kerap mempersoalkan sistem keimanan Kristiani yang meyakini bahwa Tuhan itu tiga, tapi ruhnya satu seperti segitiga sama sisi, yang memiliki tiga sisi tapi sejatinya satu, kata dia, menirukan ilustrasi yang diberikan sang pendeta. Sayangnya setiap dia minta penjelasan lebih logis, tidak ada jawaban memuaskan, kecuali hanya doktrin bahwa beragama harus diimani, tidak boleh protes. Perempuan kelahiran Wonogiri pada tanggal 1 Juni tahun 1969, ini pun terus berontak dan tak henti melakukan pencarian. Apalagi dirinya punya pengalaman spiritual menarik semasa usia belia. Ceritanya, waktu duduk di kelas 3 sekolah dasar, SD, setiap ada pelajaran agama Islam, murid yang Kristen keluar. Dasar tomboy, ia tidak ikut bermain di luar, tapi justru duduk di jendela kelas, sambil melihat guru agama Islam mengajarkan agama. Guru tersebut, Pak Marsam, cara mengajarkan agama tidak menggurui, tapi dengan cerita-cerita indah, kenang Maria. Di antara yang diingat, kisah mengenai sahabat Umar bin Khattab yang kelihatan keras, ternyata hatinya lembut. Juga Ali bin Abi Thalib yang tidak mau menggunakan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi. Termasuk ajaran tidak boleh membunuh semut. Semut itu kecil. Kalau dibunuh, kita tidak ada bangganya, kata dia mencontoh ucapan sang guru. Ia tertegun, kagum atas keindahan ajaran Islam. Selanjutnya, ketika surat-surat pendek dibacakan, terasa ada kekuatan yang mendorong dirinya untuk mendengarkan. Demikian pula kalau terdengar kumandang azan, saya mesti ingin menangis, ungkapnya sembari menyeka air mata yang mengalir di pipinya. Kerinduannya pada agama yang dibawa Nabi Muhammad itu tak terbendung, sehingga ia pernah berpuasa secara diam-diam, tanpa diketahui keluarga. Layaknya orang yang sedang jatuh cinta, ia terus berjuang keras untuk mendapatkannya. Namun ketertarikannya pada Islam terhadang oleh tembok besar bernama keluarga. Lingkungan keluarganya 99% Kristen. Nenek moyangnya menjadi salah satu pelopor gereja Kristen Jawa di Wonogiri bagian timur. Anggota keluarga yang lain jadi pendeta di Jakarta. Di rumah orang tuanya juga dipakai kebaktian, bahkan hingga sekarang. Tapi iman memang mutlak hidayah ilahi. Jika Allah menghendaki, tak seorang pun dapat menghalangi. Itulah yang dialami putri dari pasangan Karsoyadi Wikromo dan Suwartini ini. Ketertarikannya pada Islam yang sempat terhalang oleh lingkungan keluarga, tumbuh kembali saat kuliah di Surabaya. Mulanya, ia sering mendengar radio kawan serumah kos, yang memutar ceramah. Saat itu, antara lain menjelaskan surat Ali Imran 138, yang artinya, sesungguhnya Al-Quran ini adalah penerang bagi seluruh manusia, dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Saya tergelitik, sekaligus bingung. Karena tangan saya memegang Injil dan Al-Quran. Saya juga masih aktif ke gereja, ungkapnya. Di tengah kebingungan, dia mendapatkan penjelasan dari surat Ad-Duha ayat 7, yang artinya, dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Saya semakin tidak bisa tidur, demam memikirkan hal itu. Mana yang harus saya yakini?
Kemudian saya temukan surat Ali Imran, ayat 139 yang melarang bersedih, kisah dia mengenang pengembaraannya dalam mencari agama. Perang batin terus berkecamuk dalam dirinya. Kalau masuk Islam, saya akan dibilang anak durhaka dan dikucilkan keluarga.